Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala. Ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali tentunya di serial live Jakarta Mengaji. Yang Masya Allah di sini ya. Wah, sudah makin ramai studio kita Ustaz ya. Yang tentunya masih melanjutkan pembahasan kita dari pekan lalu, yaitu seputar akidah yang kita kerucutkan kepada tauhid. Kali ini kita akan bahas seputar mengenai macam-macam tauhid dan faedahnya. Nah, kira-kira seperti apa nanti kita akan kupas. Tapi sebelumnya, ini Ana bersama Dery Ansam dan juga tentunya bersama guru kita juga yang Masya Allah nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan kajian bersama Ustaz Ahmad Bazar Hafizahullah Ta'ala terkait pembahasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, tapi sebelumnya ini mau ngucapin juga terima kasih buat para sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi dalam kajian kita. Ya alhamdulillah, ini seperti biasa nih setia Ustaz, ada Deona di sini, insyaallah ya. Terus juga ada Ifah Daily Wear, ini buat ini daster yang khusus dipakai depan suami, ada parfumnya juga, parfum akhwat yang juga dipakainya di wewangian di depan suami dan lain sebagainya. Nah, kalau ini emang nih bawaan Anda pribadi. Bawaan antum pribadi. Oh, Masya Allah, mungkin antum bisa cobain saat. Masya Allah. Kopi Masya Allah nih, kopi bokeh ini nih. Buat apa itu? Masya Allah ya. Nanti kita akan bahas. Dan juga Insya Allah juga bakal ada samasi juga teman-teman ya. Oh ya, ada juga nih, ya benar. Buat teman-teman, ini juga nanti akan ada hadiah di penghujung kajian. Tentunya ini adalah bonusnya. Jadi niat yang pertama adalah ikhlas untuk kajiannya. Tapi sekiranya bentuk apresiasi dari kami tim Jakarta Mengaji, kalau memang nanti ada pertanyaan dari teman-teman terkait tema yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Bazar Hafizahullah Ta'ala, nanti kita akan bentuk apresiasi, ada hadiah. Ini wih, berat banget Ustaz. 5 kilo deh. 5 kilo. Main satu tangan antum kan bukan binaragawan. Kurma ajwa ini dia nih. Nanti kita akan bagikan per kilo Ustaz, karena menuju Ramadan insyaallah bentar lagi Ustaz. Insyaallah. Tuh, nggak perlu dibuka, nanti aja lah ya. Buat teman-teman semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini, yang tentunya ini dipersembahkan oleh Jakarta Mengaji bersama Ustaz Ahmad Bazar Hafizahullah Ta'ala. Fadhal Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian live ini, live IG. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua ketika kita menuntut ilmu syar'i ini. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab kecil Kutaib Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, khudh aqidatak minal Qur'ani was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah yang sahihah. Hari ini insyaallah taala kita akan masuki bab yang kedua, yaitu tentang anwa'ut tauhid. Anwa'ut tauhid wa fawaidihi. Tentang macam-macam tauhid dan faedah-faedahnya. Ya. Macam-macam tauhid, jenis-jenis tauhid dan juga faedah-faedahnya. Pertanyaan pertama, sebagaimana kita jelaskan kemarin, kitab ini menjelaskan dengan cara itu tanya jawab, betul ya? Ya. Syekh bertanya, kemudian beliau juga menjawab, bertanya, menjawab, dan itu diantara metode yang dipakai Nabi SAW kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Pertanyaan yang
Yang pertama dalam bab yang kedua ini, berarti kalau totalnya pertanyaan ke-6 sebenarnya. Ya, kemarin kan yang bab kemarin pertama sudah 5 ya. 5 Ustaz ya. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih untuk ke pertanyaan yang ke-6 nih. Sebetulnya ini masih terkait dengan tauhid gitu ya Ustaz ya. Nah, banyak juga masih bertanya kan Ustaz, mengapa Allah ini mengutus para rasul? Nah, mengapa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya? Limadza arsalallahu ar-rusul? Ya. Mengapa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya? Beliau menjawab jawabannya, beliau yang tulis langsung, betul kan? Pertanyaan beliau yang kasih, jawaban beliau yang kasih. Iya betul. Beliau mengatakan lid'a'wa ila ibadatihi. Tidak lain tidak bukan untuk mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya. Itu Allah Azza wa Jalla mengutus mereka, maksudnya mengutus para rasulnya, mengutus para rasul Allah, para utusan Allah. Tidak lain tidak bukan adalah lidda'wati ila ibadatihi, untuk mengajak manusia menyembah Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, wa nafi asyirk anhu, dan juga meniadakan kesyirikan. Meniadakan kesyirikan. Nah, ini inti dakwah seluruh nabi dan rasul, ini intinya. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Seluruh nabi dan rasul inti dakwahnya ini. Seluruh nabi dan rasul akidahnya sama, ini satu. Syariatnya berbeda-beda, betul. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Nabi Musa beda. Syariat Nabi Adam dengan Nabi Lut beda. Syariat Nabi Ibrahim dengan Nabi Idris mungkin beda kan gitu. Syariatnya berbeda-beda tentang masalah syariatnya. Tapi akidahnya sama. Akidahnya tidak lain tidak bukan adalah tauhid Islam. Karena itu seluruh agama para nabi dan rasul adalah apa? Islam. Agamanya Nabi Musa apa? Yahudi apa Islam? Islam. Hah? Bangsanya kan Yahudi tapi. Oh ya, insyaallah. Agamanya Nabi Isa apa? Nasrani apa Islam? Islam. Cuma bangsanya di situ gitu. Seluruh nabi dan rasul, ikhwan, seluruh nabi dan rasul tidak terkecuali sama sekali. Itu agamanya satu. Dinuhum wahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka satu. Apa itu? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu agama mereka semua, tidak terkecuali. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, dalam riwayat lain 315 rasul, semua akidah mereka, agama mereka sama, yaitu tauhidullah, Islam. Syariatnya berbeda-beda, betul. Syariatnya apa? Beda-beda. Likulli minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian itu ada syariatnya dan juga minhaja dan manhajnya. Tapi akidahnya sama, agamanya sama, itu Islam. Akidahnya akidah tauhid. Memang kenapa dibeda-bedain Ustaz? Dalam artian untuk maslahat pada bangsa itu dibeda-bedain, maksudnya artinya kenapa nggak langsung syariatnya sama seperti yang dibawakan oleh Rasulullah SAW gitu. Yang pertama jelas apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan pasti di situ ada faedahnya. Apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, baik kita tahu atau tidak alasannya, pasti di situ ada hikmah tersendiri. Kan gitu. Betul. Yang kedua jawabannya Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu. Kan gitu. Mungkin ada faedah-faedah hikmah-hikmah yang disebutkan para ulama, tapi Allah alam shawab, intinya adalah kita tahu atau tidak hikmahnya, faedahnya, pasti kita harus masukkan dalam pikiran hati kita. Setiap apapun yang Allah tetapkan, pasti di dalamnya ada hikmah dan faedah tersendiri. Nah, masalah itu. Intinya adalah setiap nabi dan rasul itu agamanya apa? Sama. Inti dakwanya adalah sama. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, disebutkan dalam kitab ini, surah An-Nahl surah 16 ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada utusannya, ada rasulnya. Apa tugas rasul tersebut? An i'budullaha wajtanibut taghut. Ini yang disebutkan tadi itu. Hendaklah rasul tersebut menyeru kepada umatnya hanya menyembah kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi apa? Taghut. Taghut itu apa? Ya, sesuatu yang melampaui batas lah. Masya Allah. Dari kata-kata tagho, betul. Melampaui batas. Para ulama menyebutkan di antara definisi taghut, kullu ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho
disembah. Setiap Fir'aun contohnya misalnya. Masya Allah, Fir'aun, betul. Iya, Sahih. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, itu diantara definisi taghut. Syekh Muhammad Jamil Zain menyebutkan di sini taghut asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Yang namanya taghut, beliau menyebutkan di sini, mendefinisikan tentang masalah taghut. Apa itu taghut? Semua yang disembah selain Allah. Asy-syaitan di sini disebutkan beliau syaitan. Syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang mengajak kepada menyembah kepada selain Allah. Syaitan yang mengajak kepada penyembahan selain Allah, dan syaitan di sini bisa manusia, bisa jin. Iblis juga. Nah, syaitan itu kan syayatinal insi wal jin, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Syaitan dari bentuk manusia dan juga jin, kan itu ya? Minal jinnati wan nas, betul lah. Dari bentuk jin dan juga manusia. Syaitan. Syaitan ini dari kata-kata tidak lain tidak bukan segala sesuatu yang melampaui batas, segala sesuatu yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut syaitan, baik manusia ataupun jin. Nah, Syekh Muhammad Jamil Zainu menyebutkan di sini, beliau mendefinisikan taghut asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang mengajak kepada penyembahan kepada selain Allah. Berarti sudah dua taghut tadi ya. Yang pertama tadi apa? Definisi taghut yang pertama. Melampaui batas? Melampaui batas secara bahasa. Secara bahasa. Secara istilahnya. Sesembahan kepada selain Allah. Yang tadi yang katakan, kullu ubida min ghairillah wa huwa radin bidzalik. Setiap segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Betul ya? Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah, itu definisi pertama ya. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang mengajak kepada penyembahan kepada selain Allah. Syaitan, atau bisa dikatakan syaitan, bisa dikatakan setiap makhluk yang mengajak manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Bentuknya ajakan. Hatta misalnya bentuknya memang dia tidak minta disembah tapi ada hal-hal lain gitu. Misalnya kan kita jelas Fir'aun misalnya contohnya. Atau mungkin ada yang lain tapi dia tidak minta disembah. Bukan cuma dia, lihat. Asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan atau setiap makhluk kan gitu. Setiap makhluk yang mengajak orang lain untuk menyembah selain Allah. Setiap makhluk yang mengajak orang lain untuk menyembah kepada selain Allah. Itu juga termasuk berarti. Itu diantara definisi taghut. Dan banyak orang main taghut-taghutin aja nih, betul ya. Wah, ini taghut, ini luar biasa nih, haram nih. Nggak boleh kita ngomong sembarangan nih, hati-hati nih ya, sembarangan masalah taghut-taghutin orang lain sebagainya. Pemerintah taghut, ini taghut dan lain sebagainya. Akhir ujung-ujungnya subhanallah lagi rame nih. Ini lagi rame. Ngebom sana, ngebom sini, naudzubillah min dzalik. Itu enggak ada dalam Islam ya, ikhwan. Islam sangat berlepas diri dari itu semua tuh. Enggak ada kayak gitu. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu sama sekali. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus bala tentara, beliau selalu memesankan kepada panglima perangnya terutama kan gitu, subhanallah. Supaya tidak mengganggu orang-orang yang beribadah di saumaahnya. Orang yang tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di gerejanya, tidak menebang pohon, tidak membunuh orang yang sudah tua, anak kecil dan juga perempuan, tidak merusak bangunan. Itu dalam perang loh, jelas. Dalam perang. Ini kalau lagi aman-aman apalagi aman, jelas, betul ya? Meledak. Dan yang kacau lagi, mendiskreditkan Islam ujung-ujungnya kan gitu. Ujung-ujungnya. Oh, Islam radikal. Itu hilangin kata-kata Islam radikal tuh nggak ada, ikhwan. Islam itu Islam, nggak ada yang radikal bukan Islam berarti gitu. Kata-kata jangan lata kemudian mengatakan Islam radikal. Islam itu Islam jelas sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh para nabi dan rasul kan gitu. Nggak ada yang namanya Islam radikal tuh, nggak ada yang radikal. Yang namanya radikal itu pasti bukan Islam. Itu titik tuh, ikhwan. Saya kasih contoh di antara tadi Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada panglima perangnya untuk tidak menebang pohon, tidak menghancurkan bangunan dan lain sebagainya. Itu dalam peperangan lo, bayangkan. Apalagi aman. Apalagi aman, main ngebom sini, main nembak sini, la haula wala quwata illa billah. Ini jelas perbuatan orang-orang Khawarij, na'udzubillah min dzalik.
Ala kulli kita balik ke sini. Dalam hadis dikatakan anbiya ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu, kata Nabi SAW. Para nabi bersaudara, agama mereka satu. Kenapa bersaudara? Ya begitu memang udah adanya besar. Apa begitu? Masa jawabannya begitu? Iya, maksud saya kurang paham, makanya saya belajar di sini. Oh, Masya Allah. Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu, makanya. Kok begitu? Iya, begitu adanya maksudnya. Takdirnya begitu, Ustaz. Dari Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya? Nah, itu lagi tuh. Siapa tuh, Ustaz? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Abul Bashar, siapa Abul Bashar? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Kalau Abul Anbiya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Khalil Rahman, Nabi siapa tuh? Lupa. Ibrahim alaihissalam. Sama juga ya, Ustaz? Sama. Abu Zubair. Saya. Oh. Anak saya namanya Zubair itu dong nih. Milo Zubair. Ya benar dong, Ustaz. Betul. Sama betul. Lagi Masya bahas Allah. Abu soalnya. Betul. Masya Allah. Karena panggilan Nabi Ibrahim banyak. Ada panggilannya Khalil Rahman, kekasihnya Allah, kesayangan Allah. Kemudian Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Iya. Ada juga panggilannya bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid karena luar biasa tauhid beliau. Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan wal anbiya ikhwatun. Para nabi itu bersaudara tapi beda ibu. Maksudnya bapaknya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, semua nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Kan kebagi dua Ustaz ya. Iya, Ismail sama Ishak kan gitu ya. Terus dan sebagainya sampai Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Ismail alaihissalam. Ya, Wa dinuhum wahid. Syahid bahasan kita apa? Agama mereka satu. Apa itu? Islam. Baik. Kemudian ya ikhwan, ketika kita mengetahui bahwa seluruh nabi dan rasul ini tugas intinya tidak lain tidak bukan agar menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Pertanyaannya sekarang, tauhid itu apa sih? Nah, ini nih masuk pembahasannya nih. Betul ya? Ya kan sampai akhirnya kita makin bingung tuh mungkin yang penuntut ilmu yang baru-baru. Ya terutama nasihat buat anak pribadi. Oh sekarang jadi akhirnya baru tahu, oh tauhid kebagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Masya Allah, sudah dijelaskan aja tiba-tiba nih. Jelasin dulunya aja. Luar mungkin biasa, dalamnya Masya mungkin Allah. Ustaz lebih tahu lah, lebih paham gitu. Masya Allah. Kita kupas aja nah maksudnya. Kata-kata yang nggak sedikit juga saat dari kubu-kubu yang lain. Nah kan zaman Rasul dibagi 3 tauhidnya. Nah, Masya Allah. kita kayaknya kupas sekarang kayaknya. Tadi dulu kita belum masuk ke situ. belum sana ya? Antum udah cepet-cepet dulu sahabat. Yang anda tanya apa itu tauhid? Itu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tauhid itu terambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu, atau bahasa kita mengesahkan, gitu ya. Wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu atau mengesahkan kalau bahasa kita. Ya. Itu tauhid kan gitu. Tauhid tidak lain tidak bukan adalah beribadah hanya kepada Allah. Ya. Itu tauhid kan gitu. Dan para ulama berbeda pendapat tentang pembagian tauhid. Pembagian tauhid ada berapa? Ada 3. Kalau 2? Hah? Kalau 2 gimana? Kalau 2? Oh, ada yang 2 juga? Oh, kita bahas aja maksudnya. Oh, Masya Allah gitu. Bahas aja. Seaja ngeles, Masya Allah. Para ulama menyebutkan bahwa pembagian tauhid ini, para ulama ada yang menyebutkan tauhid terbagi 2, ada yang menyebutkan tauhid terbagi 3. Dan ini jelas bantahan bagi orang-orang yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu sama aja trinitas dong. Nah, ya itu. Ini nggak nyambung nih orang, ya kawan. Qiyas ma'al farik namanya itu. Qiyas ma'al farik, subhanallah. Contohnya apa? Tadi mau kita bagi 2 tauhid, mau kita bagi 3, nggak ada masalah. Karena para ulama menyatakan tauhid ada yang bisa terbagi 2, bisa terbagi 3. Ada yang mengatakan terbagi 2 itu tauhidul ma'rifah sama tauhidul talab wal qasad. Tauhid yang pertama tauhid apa? Kalau terbagi 2 nih. Tauhid apa tadi pertama? Tadi apa tuh? Antum bengong nih kayaknya. Bukan bengong, Ustaz. Bahasa Arab kita agak buntu. Oh iya, Masya Allah. Tauhidul ma'rifah namanya. Oh, ya. Kalau terbagi 2, para ulama menyebutkan yang pertama tauhidul ma'rifah. Tauhidul ma'rifah. Tauhid al-ma'rifah, tauhidul ma'rifah. Yang kedua, tauhid at-talab wal qasad. At-talab wal qasad. Wal qasad. Wal qasad. Oke. Al-qasdu. Oke. Ini apa yang membagi 2. Ada juga yang membagi 2-nya tauhidul ilmi wa tauhidul amali. Tauhidul ilmi, ilmu. Tauhidul amali. Ada juga ulama yang membagi seperti itu. 2 pembagiannya ini. Ada juga ulama yang membaginya 3 yang kita tahu nih. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat.
Dan pembagian ini sah-sah aja, nggak ada masalah. Mau bagi 2, mau bagi 3, intinya ujung-ujungnya sama. Benar. Ya. Dalilnya mana Pak Ustaz? Dalilnya jawabannya istiqra. Apa itu istiqra? Penelitian yang mendalam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Penelitian yang mendalam yang diteliti oleh para ulama dari dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oh ternyata tauhid ini terbagi 2. Oh ternyata tauhid ini terbagi 3. Sama seperti apa? Nahwu, kalimat terbagi berapa dari ilmu nahwu? Waduh, bahasa Arab lagi nih. Mau daftar LIPA udah nggak cukup buat umur saya, San. Mesti 25 tahun. Ilmu nahwu itu kalimat terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak bakal ada, antum cari ilmu nahwu loh ini. Sepakat semua ilmu nahwu mengatakan kalimat itu dalam ilmu nahwu terbagi 3, isim, fi'il, huruf, kan gitu. Dalilnya mana ini? Tadi istiqra dalilnya. Penelitian yang mendalam tentang tata bahasa Arab, kan gitu. Rukun sholat, ada berapa rukun sholat? Ada berapa jemaah? Antum sholat, insyaallah. Syarat sah sholat ada berapa? Wajib sholat ada berapa? Sunnah sholat ada berapa? Ada nggak dalilnya? Rasul nyebutin nggak? Rukun sholat ada 15, syarat sah sholat ada 5 atau 7. Wajib sholat ada sekian 8 misalnya, disebutin nggak ada. Dari mana itu? Istiqra. Para ulama meneliti dari dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Oh ternyata nih rukun sholat ada sekian, dan ulama pun khilaf tentang masalah rukun sholat. Pendapat Syafi'i seperti ini, pendapat Maliki seperti ini, sebagainya. Dari mana? Dari istiqra, dari penelitian yang mendalam tentang masalah itu. Jadi sangat jauh orang-orang yang menyamakan pembagian tauhid 3 sama dengan trinitas. Ini nggak nyambung, ini nggak tahu berarti tentang ilmu tentang masalah ini, ikhwan. Sama kita mau bagi 2 tadi, silahkan fudhal, karena intinya sama. Ketika jelasin tadi tauhid ma'rifah sama tauhid at-talab wal qasad, itu sama aja dengan dibagi 3, sama aja intinya, subhanallah. Memang untuk memudahkan sebetulnya. Untuk memudahkan, litashil kata para ulama, betul. Untuk memudahkan seseorang untuk bisa memahami tauhid, itu intinya sebenarnya. Nah, di sini muallif penulis Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala menyebutkan yang pertama, ma huwa tauhidur rabb. Apa ini maksud dengan tauhidur rabb? Tauhid rububiyah. Nah ini. Apa ini maksud dengan tauhid apa? Rububiyah. Tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbir wa ghairihima. Mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam perbuatan Allah. Ini tauhid rububiyah nih, ikhwan. Kalau kata-kata Rabb itu berarti perbuatan sang Khalik. Kita menetapkan, mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam perbuatan sang Khalik, dalam perbuatan Allah azza wa jalla. Itu yang namanya apa? Tauhid. Itu yang namanya tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam segala perbuatan Allah, semua perbuatan Allah. Contoh perbuatan Allah apa? Iya, macam-macam, Ustaz. Dari mulai maha melihat. Betul Mas? Bukan situ? Perbuatan Allah apa? Perbuatan menciptakan, mengatur alam memberi semesta, rezeki juga termasuk, Ustaz, ya? memberi rezeki, masya Allah. Terus mematikan, menghidupkan, betul ya? Dan banyak tuh, betul ya? Makanya tauhid rububiyah ini bukan cuma mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam masalah menciptakan, mengatur, menguasai. Bukan cuma 3 ini, banyak sebenarnya. Makanya kalau diringkas, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Tadi itu dirinci banyak tuh. Menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, dan lain sebagainya. Jadi kita wajib mengesahkan Allah azza wa jalla dalam masalah rububiyah, dalam mengesahkan perbuatan Allah. Contohnya apa? Tidak ada satupun makhluk yang dapat mencipta kecuali Allah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mengatur segala alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada satupun makhluk yang ikut nimbrung dalam penciptaan langit dan bumi, itu nggak mungkin. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Nggak ada satupun. Itu hak Allah. Namanya makhluk ya diciptakan. Diciptakan, betul. Itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan, subhanallah. Nah, ini penting tentang masalah ini, ikhwan. Mengesahkan Allah dalam apa? Perbuatan Allah azza wa jalla. Dan kita tidak boleh sama sekali menduakan Allah dalam masalah ini, ikhwan. Menduakan Allah berarti mensyirikan ya. Maksudnya apa? Contoh. Ketika orang meyakini ada yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah, berarti dia jatuh dalam masalah syirik
rububiyah loh ini. Ada orang meyakini nih, Ikhwan. Wah, ini anak lagi mau nikah nih. Anak harus nyewa pawang hujan nih supaya nggak nikah. Betul ya? Benar-benar. Mengatur hujan itu siapa yang ngatur? Ya Allah. Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Melalui para malaikatnya, kan gitu. Kalau ada orang meyakini mau nikah, mau apa lagi, mau bangun gedung dan lain sebagainya, ya sama, subhanallah. Masalah rububiyah loh, subhanallah. Yeah. Yang syirik rububiyah ini orang-orang kafir Quraisy meyakini ini. Saya ulang, orang-orang kafir Quraisy meyakini tentang tauhid rububiyah. Meyakini Allah yang menciptakan, dia meyakini Allah yang memberikan rezeki. Orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan. Orang kafir Quraisy, namanya kafir loh. Kafir Quraisy meyakini tauhid rububiyah nih. Makanya para ulama mengatakan tauhid rububiyah ini itu fitrah yang Allah masukkan ke dalam setiap makhluk. Oke, dapat. Setiap makhluk itu insya Allah ta'ala dalam hatinya itu ada apa? Ada fitrah. Oh, alam ini pasti ada yang ciptain. Ya. Makanya pada hakikatnya, ikhwan, nggak ada orang yang ateis murni, itu nggak ada insya Allah. Kalau dia mau jujur ya. Kalau mau dia jujur sama hatinya, dia pasti nggak mungkin. Gimana cara mau ateis murni? Ketika dia mengendarai mobil atau motor, mobil dan motor aja ada yang bikin. Masa mungkin alam semesta ini nggak ada yang bikin, nggak ada yang ciptain? Kalau dia mau mikir maksudnya, kan gitu ya. Makanya kalau kita mau bahas ateis murni ini, ya nggak mungkin ada orang yang secara fitrah gitu maksudnya. Ateis benar-benar murni, luar biasa, nggak percaya adanya Tuhan dan lain sebagainya. Mustahil, gimana caranya? Tapi yang kejadian gitu, Ustaz. Maksudnya kita fitrahnya meyakini bahwa ini ada yang ciptakan, ada yang beri rezeki nih. Tapi kok masih banyak juga ya orang-orang yang minta sama kubur. Itu beda cerita. Itu sabar. Berikutnya ya. Itu sabar. Itu bukan di sini. Concern banget soal-soal ini. Masya Allah, itu bukan masuk ke situ. Kita tauhid rububiyah dulu, Nanti akan saya bahas. Di antara dalilnya adalah ayat yang insyaallah taala kita hafal bersama. Oke. Dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Rabb di sini tidak lain tidak bukan adalah apa? Rabb, kata-kata Rabb di sini yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki, yang apa, memberikan rezeki, sama semuanya. Kata-kata Rabb itu makanya kalau diartikan Tuhan sebenarnya agak nggak tahu ke bahasa Indonesia, wallah mungkin bisa kali ya. Karena kata Rabb ini luar biasa banyak maknanya. Oke. Yang ditaati itu Rabb tuh. Yang memiliki itu diantara kaidah-kaidah masalah Rabb tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta rabbus samawati wal ard." Engkau ya Allah adalah Rabb dari apa? Rabb samawati wal ard. Rabb langit dan juga bumi. Engkau ya Allah adalah Rabb. Rabb di sini berarti tadi ya, pemilik, penguasa, pencipta, itu masuk tuh. Pemilik langit dan bumi ya jelas masuk. Pencipta langit dan bumi masuk, penguasa langit dan bumi jelas masuk. Itu tentang masalah Rabb, tauhid rububiyah. Intinya adalah tauhid rububiyah ini mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah Allah, dalam perbuatan Allah. Nah, kalau yang kedua sekarang, apa itu? Ma huwa tauhidul ilah atau tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Nah, ini bentuk. Kan tadi terbagi 3 ya. Betul. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah apa ini? Mengesahkan Allah dalam perbuatan makhluk. Contoh berdoa. Nah, misalnya. Contohnya berdoa. Perbuatan makhluk ini spesifikasi maksudnya apa? Ibadah. Ya. Mengesahkan Allah dalam segala perbuatan makhluk, maksudnya perbuatan makhluk di sini apa? Segala ibadah makhluk. Segala ibadah makhluk harus ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepada Allah. Contohnya tadi masuk doa. Betul ya? Minta pasrah itu ya, Ustaz ya? Meminta al-isti'anah, meminta pertolongan. Al-istighatsah, meminta pertolongan ketika sulit. Al-isti'adzah, meminta perlindungan. Al-dzabh, apa itu? Menyembelih, betul ya? Oh, menyembelih, benar. Menyembelih juga masuk. Dan lain sebagainya. Jadi kewajiban seorang makhluk nih, hamba Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Hanya satu-satunya Rabb yang berhak disembah. Ya. Satu-satunya ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini namanya tauhid al-uluhiyah atau nama lainnya al-ubudiyah. Oke.
Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan makhluk nih. Perbuatan makhluk tadi apa? Ibadah. Jadi kita wajib mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Enggak boleh sama sekali memalingkan ibadah kita kepada selain Allah. Haram hukumnya, ikhwan. Ya. Memalingkan ibadah kepada selain Allah namanya apa? Haram. Bengong lagi antum, subhan. Memalingkan ibadah kepada selain Allah namanya apa? Apa tadi, syirik? Bukan, betul. Hah? Antum lagi kemana nih pikiran hari ini, insya Allah nih ya? Semua kadang suka keder. Nggak ada bahasa Arab Iya, ada bukan, dari memalingkan ini. ibadah kepada selain Allah namanya apa? Tauhid uluhiyah. Astagfirullahaladzim. Bukan loh. Bukan loh. Masih deh, celetak-celetuk kayak lo. Memalingkan ibadah kepada selain Allah namanya apa? Ya namanya syirik bukan? Syirik, kenapa ragu sih antum sih? Betul. Kok tauhid uluhiyah antum ikutin tuh? Astagfirullah, jebakan nih Rasulullah. Naudzubillah. Hot boy nih. Ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Dan ibadah tadi ya, kemarin sudah kita jelaskan ya tentang masalah ibadah tersebut, banyak contohnya. Tadi isti'anah, isti'adzah, istighatsah, adzabah menyembelih, an-nazar, bernazar kan gitu. Ya. Ad-du'a, berdoa kan gitu. Dan lain sebagainya. Masuk tadi itu antum tuh. Boleh enggak seseorang kemudian berdoa minta kepada penghuni kubur? Ya, jawabannya jelas enggak boleh. Karena fitrahnya ke sana ya, Ustaz ya, walaupun kita tahu ya. Fitrahnya apa maksudnya? Fitrahnya kan kita tahu bahwa ada yang menciptakan, yang memberikan itu apa segala macam, itu kan Allah. Cuma kenapa masih ada yang minta-minta gitu loh? Iya. Kalau dia minta kepada penghuni kubur kan jelas itu syirkun akbar, syirik besar kan gitu. Nah, masalah tersebut. Kalau kemudian dia meyakini enggak yang berikan Allah Azza wa Jalla ini hanya wasilah dan lain sebagainya, ini pun masuk ke dalam kesyirikan kan, kategori kesyirikan tentang masalah ini. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang sudah mati itu butuh doa kita, bukan kita yang minta doa kepada dirinya. Dan doa ini tadi apa? Doa termasuk apa tadi? Ibadah kepada Allah. Iya. Tidak boleh kita palingkan kepada selain siapa? Selain Allah. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Contohnya ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, memohon doa kepada selain Allah, kepada penghuni kubur, kepada batu, kepada pohon, kepada siapapun, dia mohon kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Bahkan syirik yang paling na'udzubillah di antara syirkud du'a, syirkun fid du'a. Syirik dalam doa ini, syirik yang paling parah ya ikhwan. Kenapa? Karena semua orang pasti mudah dan gampang untuk berdoa kepada Allah. Tapi dia nggak mau minta kepada Allah, Allah akan murka kepada dirinya pasti. Jangan bengong der. Enggak dong. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah di antara dalilnya. Dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 163. Ya. Dan ilahmu Allah Azza wa Jalla adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dirinya. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha apa? Penyayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, beliau menasihati Muadz bin Jabal yang paling pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah hal pertama yang engkau seru kepada mereka nih penghuni Yaman, tidak lain tidak bukan adalah syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian bahwa tentang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya tauhid uluhiyah. Nah, perhatikan nih. Saya mau tanya Der. Ketika orang meyakini, fokus nih. Fokus ya. Fokus ya. Udah minum air mineral. Ketika ada orang meyakini nih, ada orang meyakini bahwa yang ciptakan dirinya adalah Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang menguasainya ini Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang mematikan dirinya Allah, yang menghidupkannya nanti di hari pembalasan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Apakah dia seorang muslim? Muslim. Muslim. Otomatis seorang muslim dia? Otomatis. Nggak bisa dikafirin muslim. Pelaku dosa besar aja muslim. Perhatikan, dengar jawabannya, dengar pertanyaannya baik-baik ini. Iya. Kalau ada seseorang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mematikan, menghidupkan, apakah otomatis dia seorang muslim? Seorang muslim.
Bener kan? Kalau dia berdoa kepada selain Allah gimana? Oh, ya cuma kan kita nggak tahu maksudnya. Bener nggak? Dengar pertanyaannya makanya. Anda bilang fokus. Bener kan? Anda bilang fokus makanya. Ya. Itu nggak kemana-mana kan? Enggak dong. Insya Allah ya. Ngopi dulu dah, ngopi dulu. Boke. Iya, cuma kan maksudnya tadi kan Ana pikir belum tentu dia berdoa apa enggak. Anak pikir. Ya, bener kan? Betul. Dong. Betul. Makanya Anda bilang dengerin fokus pertanyaan ini. Kecuali baru ada labelnya. Makanya para ulama menyebutkan tauhid rububiyah ini belum otomatis menjadikan orang itu pasti seorang muslim. Saya ulang nih. Iya. Tauhid rububiyah tidak otomatis menjadikan orang tersebut berarti seorang apa? Muslim. Kenapa? Ya belum tentu, misalnya tadi minta gitu. Nah, karena yang membedakan orang itu yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang anak katakan tadi tuh. Kafir Quraisy terdahulu meyakini Allah yang ciptakan langit dan bumi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau engkau tanyakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang ciptakan diri mereka, mereka akan jawab siapa? Allah. Subhanallah. Kafir Quraisy meyakini Allah yang ciptakan langit dan bumi, bahkan Allah yang ciptakan diri mereka. Apakah kemudian dia muslim? Kafir Quraisy bukan. Kan kafir Quraisy, betul ya? Kenapa? Betul. Karena dia jatuh ke tauhid kedua, tauhid uluhiyah. Ini yang kedua ini nih yang membedakan dia seorang muslim atau bukan. Apakah dia menyembah hanya kepada Allah atau tidak? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Ini di sini nih intinya nih, kawan. Karena orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah yang ciptakan langit dan bumi, Allah yang ciptakan diri mereka, Allah yang berikan rizki, Allah yang mematikan, menghidupkan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah, itu berdoa kepada siapa? 360 berhala di sekitar Ka'bah. Yang saya katakan ikhwan, yang membedakan, ingat baik-baik ini, yang membedakan, yang menjadi ciri orang tersebut bisa dikatakan muslim itu yang kedua, tauhid apa tadi? Uluhiyah, bukan hanya rububiyah. Nah, rububiyah saya katakan tadi itu fitrah yang Allah masukkan kepada setiap makhluk. Insya Allah itu ada fitrahnya. Meyakini bahwa ada satu Rabb, satu Tuhan yang ciptakan alam semesta, yang menguasai, yang mengatur dan lain sebagainya. Bahkan para ulama sampai mengatakan hattal hayawan, bahkan hewan Allah masukkan fitrah ini. Sebagian ulama sampai mengatakan seperti itu. Bayangkan apalagi manusia. Nah, itu tauhid rububiyah. Tapi yang kedua ini nih banyak orang jatuh. Dia tidak mengesahkan Allah dalam ibadah kepada Allah. Dia meyakini Allah yang ciptakan langit dan bumi, tapi dia ternyata apa? Beribadah juga kepada selain Allah. Ini kan jelas syirik. Dia berdoa kepada selain Allah. Contohnya itu tuh, minta kepada kubur, minta kepada batu, minta kepada pohon, minta kepada Roro Kidul, dukun, minta kepada dukun dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Roro Kidul masih ada tuh. Masih banyak nih kan, luar biasa bukan. Antum di Jakarta sih, coba deh sama. Viral lagi tuh, subhanallahil azim. Nyiblorong gitu. Kemudian yang ketiga, tauhid ketiga namanya apa? Asma wa sifat. Asma wa sifat, masyaallah. Tauhid asma wa sifat huwa itsbatu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabih aw wasafa rasulahu fi ahadithi as-sahihah ala al-haqiqah bila ta'wil wala tafwid wala tamthil wala ta'til kal istiwa wan nuzul wal yad wa ghairiha mimma yaliqu bi kamalihi. Yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maksudnya apa? Tidak ada satupun makhluk di jagat raya ini yang nama-nama dan sifat-sifatnya sesempurna Allah Azza wa Jalla. Iya. Anda mau tanya, Der? Iya, Ustaz. Apa tuh? Antum mendengar nggak? Mendengar. Allah mendengar nggak? Allah mendengar. Sama nggak berarti? Beda. Bedanya apa? Bedanya kan maha mendengar. Beda. Ini sering juga nih stigma ini dikupas nih. Kalau gitu berarti nih sama dong nih manusia sama Allah. Masya Allah. Kan sempat heboh tuh stigmanya tuh. Luar biasa, Masya Allah. Mengenai beristiwa juga gitu, bersemayam di atas arsy Allah Jalla wa'ala. Ntar dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Ini sudah dulu. Itu. Ini sabar dulu, jangan kemana-mana dulu. Anda mau tanya dulu. Kita membantah mereka. Ente mendengar, betul ya? Iya betul. Ente mendengar, Allah Azza wa Jalla mendengar, betul ya? Sama nggak berarti?
Sama-sama mendengar maksudnya. Sama-sama mendengar. Nah, Berarti sama. berarti cuma beda karena maha mendengar beda. Oh, bedanya maha doang. Iya maksudnya kan segalanya, Ustaz. Masa disamain gitu Iya, ya, Mas? pendengaran makhluk Iya, berbeda beda, dengan terbatas. pendengaran sang. Nah, masya Allah, tabarakallah. Sama Pendengaran makhluk berbeda dengan pendengaran sang Khalik. Kita mendengar sahih. Allah Azza wa Jalla mendengar betul, tapi bedanya tadi ada maha mendengar kan gitu ya. Iya. Antum kalau ada orang gibahin antum di luar, antum dengar nggak? Enggak dengar. Karena ada batasan makhluk, betul ya. Batas. Allah Azza wa Jalla maha mendengar, tahu nggak? Tahu. Tahu jelas. Hatta kita bisik-bisik sedikit hanya kita berdua yang tahu. Allah Azza wa Jalla tahu nggak? Tahu. Tahu, itu bedanya. Kita melihat, Allah Azza wa Jalla melihat, betul? Berarti sama nggak penglihatan kita sama Allah? Beda. Beda jelas, kan gitu. Sangat beda, luar biasa. Maha mendengar. Allah Azza wa Jalla melihat seluruh makhluknya di jagat raya ini. Kita di balik tembok ini aja nggak bisa ngelihat tentang apa, kan gitu ya. Betul. Kita mengetahui, Allah maha mengetahui. Sama nggak? Beda tentang masalah itu. Kita pengetahuan kita terbatas, ada batasnya. Beda dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Lihat, perhatikan. Dan ini tauhid asma wa sifat ini gampang banget sebenarnya, ikhwan. Iya. Luar biasa mudahnya kalau kita fahami sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jadikan pusing ini ketika apa? Ada syubhat-syubhat yang masuk. Ini. Contohnya. Wah, apa contohnya? Main Banyak. contoh aja, Masya Allah. Bener dong. Luar biasa, Masya Allah. Nanti disangkanya kan, kan. Beliau menyebutkan contoh memang di sini. Iya kan ada kan. Beliau menyebutkan Allah contoh. memiliki tangan. Ente ini kan punya tangan juga sama dong. Iya betul, Panjang Masya gitu, Allah. kurang belajar akidah. Tangan kita sama tangan monyet sama nggak kira-kira? Itu bener. Beda, betul. Iya, Itu kita makhluk aja sama mau makhluk, apalagi makhluk sama sang Khalik, betul ya? Iya. Kaki kita dengan kaki meja sama nggak? Iya bener. Betul nggak, ikhwan? Bener beda, iya bener. Kan sama seperti tadi, sama nggak? Kita melihat, Allah melihat, tapi beda penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, beda. Iya. Kita mendengar, Allah mendengar juga, tapi beda pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, beda. Sama seperti itu. Rasulullah SAW menyebutkan Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, dan lain sebagainya. Tapi jangan kemudian kita bayangkan, oh berarti Allah begini. Enggak. Allah Azza wa Jalla dengan segala kemahasempurnaannya. Dan itu pasti berbeda dengan makhluk. Kita menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dirinya. Dan sesuai dengan apa yang Rasul SAW tetapkan Allah dalam As-Sunnah As-Sahihah. Selesai, titik. Bila ta'wil, tanpa mentakwilnya. Ta'wil ini ta'wil sama dengan tahrif lah bisa dikatakan. Tanpa kemudian merubah dari makna yang sebenarnya. Tadi tuh, Allah istawa 'alal arsh. Allah beristiwa di atas arsh. Istiwa ma'luf dalam kaidah bahasa Arab. Nggak boleh dikatakan istiwa, berarti sini istaula, menguasai. Ini namanya tahrif. Nah. Ini namanya tahrif. Ini namanya ta'wil kan gitu. Ditakwil, merubah dari makna aslinya. Ini nggak boleh, subhanallah. Bila ta'til, dan juga nggak boleh apa? Meniadakan. Wah, Allah nggak punya sifat, Allah nggak punya nama. Ini pun nggak boleh, haram hukumnya, subhanallah. Bila tamthil, tanpa kemudian menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Pasti akan berbeda. Menyamakan Allah dengan makhluknya pasti akan berbeda. Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Bila takyif, tanpa menanyakan bagaimana. Ya. Tanpa menanyakan apa? Bagaimana? Ada seseorang di majelis Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika selesai majelis nanya, Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istawanya Allah nih? Bagaimana istawanya Allah? Maksudnya duduk, tiduran, lain sebagainya. Imam Malik tahu apa? Merundukkan kepalanya, kemudian mengucur keringat itu. Menundukkan kepalanya, mengucur keringat. Karena nggak ada yang pernah nanya tentang masalah ini, kecuali dia si Fulan nih. Bayangin ini kan. Terheran-heran. Menundukkan kepalanya sampai keringetan luar biasa. Kemudian beliau menjawab yang sampai detik ini jadi kaidah nih. Al-Sunnah wal Jamaah. Lihat ulama Masya Allah ya. Al-istiwa ma'lum, kata beliau. Istiwa itu ma'lum. Kaidah bahasa Arab sudah tahu istiwa itu apa, subhanallah kan gitu. Wal kaifu majhul, dan bagaimana nih istiwanya Allah majhul, enggak dijelaskan. Enggak dijelaskan dalam Al-Qur'an, Rasul juga enggak jelasin. Wal imanu bihi wajib, beriman tentangnya itu hukumnya wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu perbuatan bid'ah. Kenapa? Nggak pernah ada sahabat yang nanya masalah ini. Nggak pernah ada sahabat nanya kepada Rasul. Kan Rasul nggak mungkin nggak nafsiri ini di hadapan para sahabat dong, betul ya? Nggak ada sama sekali sahabat nanya Rasulullah kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Nggak ada. Kenapa? Karena di dalam kaidah bahasa Arab istiwa itu maklum, dikenal. Nggak usah pakai tanya-tanya, subhanallah. Beriman tentangnya wajib. Bertanya tentang hal tersebut adalah perbuatan bid'ah, kata Imam Malik. Wa ma araka illa dhal.
dan aku tidak melihatmu kecuali engkau dalam kesesatan. Akhrij anni, keluarkan orang ini dari majelisku. Kenapa? Memberikan syubhat pada orang-orang yang lain. Diusir sama Imam Malik, bayangkan, subhanallahil azim. Kerasnya Imam Malik luar biasa, Allahu Akbar, tegas Imam Malik luar biasa tuh. Ala kulli hal, itu tentang masalah apa? Tauhid asma was sifat. Intinya adalah menetapkan yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan Allah azza wa jalla di dalam As-Sunnah, jelas itu. Titik sudah. Tanpa menanyakan bagaimana, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, tanpa merubah makna dari makna sebenarnya, tanpa meniadakannya dan lain sebagainya. Apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan, maka tetapkan, selesai sudah. Tanpa kemudian bertanya bagaimana dan sebagainya. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Beliau mencontohkan di sini tadi saya katakan al-istiwa wan nuzul wal yad, seperti istiwanya Allah di atas arasy. Kemudian seperti apa? Turunnya Allah azza wa jalla ke sepertiga malam kan gitu ya. Kemudian sifat tangan bagi Allah azza wa jalla. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Enggak ada yang serupa dan semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', enggak mungkin ada yang semisal, enggak mungkin ada yang serupa dengan Allah. Jelas ini. Wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah azza wa jalla menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Masya Allah. Ini bentar lagi udah jam 9 nih ya, tanggung. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan Ustaz sebelum kita sesi tanya jawab. Masya Allah. Gitu ya. Terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Bazir, semoga Allah jaga beliau, teman-teman semua. Dan yang pasti juga tadi ya, sebelum kita bertanya, mungkin direkap sedikit, masih aja mungkin terkait sama Allah beristiwa di atas arsy juga kan sebetulnya yang mengatakan Allah itu sendiri Ustaz ya. Betul. Nah itu dia tuh. Cuma mungkin kitanya malah nerka-nerka sibuk aja padahal yang mengatakan tersebut adalah Allah sendiri. Nah itu dia tuh. Nah, yang masih membingungkan kan itu ya. Masa nggak percaya sama perkataan Allah sendiri, Masya Allah. Iya, kebanyakan orang mentakwil atau mentahrif ayat-ayat tersebut. Ini maknanya bukan seperti ini. Kalau maknanya seperti ini berarti kita bisa sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, gampang aja. Kita tetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan itu tidak sama dengan makhluknya. Titik, selesai. Iya benar. Kan gampang banget itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu luar biasa mudahnya tentang tauhid asma sifat ini, ikhwan. Tidak ada satupun makhluk yang nama-namanya dan juga sifat-sifatnya sesempurna Allah tabaraka wa taala. Masya Allah, syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz Ahmad Bazir. Taib, sudah jam 9, artinya sudah 1 jam kita sama-sama menyimak ya kajian bersama Ustaz. Nah, tentunya di sini langsung saja kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang sekiranya ingin bertanya atau masih ada yang belum dipahami terkait tema yang kita bawakan pada malam hari ini. Berarti nggak habis nih? Nggak habis nih? Oh iya, 1 jam 9 sebenarnya. Mau dipanjangin apa ya jam? Kita jam 12 aja dong. 9 kurang ini. Kalau Ustaz yang ngomong, aneh taklid aja Ustaz. Kurang kayaknya. Pernah Betul. Ya, saya sudah merasakan waktu itu pernah 2 jam kita Ustaz. Oke, baik. Sini kita buka dulu sesi tanya jawab. Lalu ntar hadiah di ujung gantian dari Ustaz Ahmad tadi akan bertanya kepada teman-teman atau jamaah sekalian yang nonton di manapun Anda berada. Oke, langsung kita buka. Kolom komen sudah dibuka. Amin. Masya Allah. Belum ada, sambil di refresh. Boleh diingatkan sekali lagi sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang masuk. Di sini ada beberapa hadiah buat teman-teman nantinya yang mengikuti sampai akhir kajian kita pada malam hari ini. Ada natural deodoran persembahan dari Deona, ada juga baju baju cantik bisa dibilang dari Ifah Daily Wear. Home dress, baju rumahan yang khusus dipakai depan suami. Ada parfumnya juga khusus dipakai depan suami juga atau di samping suami. Buku jadi di ini nggak Tur? Buku paling kan kemarin sempat ada rencana ajwa doang. Oke, jadi ajwa ya, ajwa aja ya, kurma ajwa ini tadi ya. Saya taruh situ dulu, nanti mungkin saya ambil di sini karena berat banget. Dan hadiahnya nanti akan kita kiloin, karena memang ini kan 5 kilo, berarti artinya kita bagi 5 aja biar fair. Jadi hadiahnya nanti ada 1 kilo. Ya 4 ya? 4 ya? Oke, 4 kilo dibagi 4 Ustaz. Masya Allah, kurma ajwa sekarang harganya per kilonya Masya Allah Ustaz. Mahal ya? 500.000, kisaran segitu. Untuk per 5 kilo. Per 5 kilo berapa? Per 5 kilo? 4 kilo? Iya, pokoknya ratusan ribu berarti saat main juga. Iya kan? Lumayan nih. Taib, ya. Dan yang pasti kurma ini dipersembahkan oleh Pusat Kurma Ajwa Madinah Surabaya. Nah, ini buat teman-teman nanti ya.
diingetin lagi kalau memang bentar lagi insya Allah kita masuk di bulan Ramadan. Nah, persiapkanlah ini nih. Nah, buat buka puasa bisa langsung hubungin aja ke 0852 4398 6979. Saya ulangin sekali lagi, untuk beli kurma ini nih, Masya Allah, Ajwa Madinah yang insya Allah nih asli atau original. Ini di 0852 4398 6979. Oke, langsung saja kita masuk di kolom chat. Coba Akhmin. Udah ada belum? Nah, itu dia. Kita lihat dari yang pertama terkait sama tema ya. Jadi kita prioritaskan dulu, kalau di luar tema mungkin nanti kalau ada waktu di akhir. Dari Ini ta'wil. Apa Apa maksudnya ta'wil? Makanya kita mulai dari Putri Wasita dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah karomah para wali-wali atau kiai itu benar-benar ada, Ustaz? Ini kenapa wali-wali belum? Ampun, Masya Allah. Mungkin mau meyakini kan ini masih terkait sama akidah kali, Ustaz. Nah, Karena kan menjawab secara karamatul aulia itu betul, ikhwan. Karamah aulia itu, karamah para wali-wali Allah itu disebutkan betul tentang masalah tersebut. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis kitab bagus, Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'i syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah Azza wa Jalla dan wali-wali syaitan, kan gitu. Siapa itu wali Allah Azza wa Jalla? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tambah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia tambah disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia tambah termasuk orang-orang yang wali-wali Allah. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yatiru 'alal hawa aw yamshi 'alal ma'." Apabila engkau melihat seseorang yang bisa terbang di atas langit tiba-tiba, atau kemudian jalan di atas air, jangan tiba-tiba engkau mengatakan, "Oh, ini wali Allah nih." Tapi apa? Coba samakan perbuatannya, amalannya dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Kan gitu. Secara singkat. Sekarang soalnya banyak begitu saja, jalan di atas air. Tahu dukun. Boleh lu tahu barangkali Ninja Hattori. Kita kan nggak ada yang tahu. Hah? Ninja Hattori kan jalan di atas air. Ya. Ada pertanyaan yang masuk datang dari seputar tauhid dari Ummu Azkataya. Bismillah. Ustadz, bagaimana mengajarkan kepada anak awal tentang tauhid? Apalagi anak kecil kan banyak bertanya. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Nah, ajarkan yang paling terpenting adalah yang pertama, ajarkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dirinya, Allah yang memberikan kenikmatan kepadanya, Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta, menguasainya, dan lain sebagainya, sehingga anak tersebut benar-benar meyakini Allah Azza wa Jalla itu ada, dan Allah Azza wa Jalla yang mengatur, menciptakan. Intinya Allah Azza wa Jalla dengan segala perbuatannya. Kan kita diantaranya wajib meyakini anak kita Allah Azza wa Jalla itu ada, kan gitu. Kemudian yang kedua, kita wajib kemudian meyakini kepada anak-anak kita, memberikan keyakinan kepada anak kita bahwa yang mengatur alam semesta, yang menguasainya, yang memilikinya, yang menciptakannya semua ini, yang memberikan rezeki, mematikan, itu Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Maka ajarkan dengan bahasa anak-anak, ajarkan dengan bahasa yang bisa dikatakan difahami oleh anak-anak. Gak usah bawain dalilnya seperti ini sebagainya. Nggak akan ketemu tentang masalah itu. Mungkin dengan apa? Mengajaknya jalan-jalan, kemudian melihat bagaimana keindahan alam, lihat bagaimana gunung, Masya Allah, lihat bagaimana lautan yang luas, indahnya luar biasa. Ini baru ciptaan Allah, bagaimana yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Siapa yang menciptakan ini? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menciptakan ini? Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian setelah itu masuk tuh, maka kewajiban kita untuk beribadah hanya sama Allah. Nggak boleh sama yang lain kita beribadah. Kan bisa ya? Dengan bahasa yang mudah dan lain sebagainya. Intinya berusahalah dengan bahasa-bahasa yang mudah difahami anak tersebut, dan mungkin dengan contoh-contoh, dengan kemudian pengaplikasian langsung di lapangan dengan melihat alam dan lain sebagainya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian mengkaitkan dengan tauhid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran, barakallahu fik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Agit. Ustaz, guru ana di sekolah sering nyebarin syubhat. Langsung to the point ya. Untung ente nggak sebut namanya kan, kita kelepasan gimana nih. Dia bilang kita nggak perlu Allah itu ada di mana. Maksudnya gimana? Kita nggak perlu tahu maksudnya kali ya. Kurang kata tahu. Dia bilang kita nggak perlu tahu mungkin Allah itu ada di mana. Bagaimana pendapat Ustaz dan bagaimana cara menghindari syubhat-syubhat dari guru ana, Ustaz? Ini repotnya kalau orang sekolah begini nih, subhanallah. Ketemu guru yang penyebar syubhat, kacau nih, subhanallah. Intinya adalah yang pertama, bentengi diri antum dengan akidah yang benar.
Ketika antum tahu akidah yang benar, maka insyaallah taala antum akan tahu mana akidah yang salah, kan gitu. Iya. Ketika kita tahu akan kebenaran, maka insyaallah taala kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Gimana caranya? Belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang benar, belajar ilmu agama yang benar. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran, kita akan tahu tuh mana yang di atas kebenaran, mana yang di atas kebatilan, kan gitu. Kan mudah memilah-milahnya Nah, saya. mudah. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan A, ternyata kita di lapangan ketemu B, C, D dan lain sebagainya, maka B sampai Z itu semua pasti salah, yang A pasti benar, kan gitu. Makanya orang penting mengenal tentang kebenaran. Ketika dia tahu akan kebenaran, dia tahu siapa yang di atas kebenaran tersebut. Itu yang pertama. Kemudian tentang masalah tadi, nggak penting kemudian kita mengetahui Allah dan sebagainya, itu disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, betul ya? Disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti insya Allah setelah kita bahas tentang masalah Nabi SAW bertemu dengan jariyah, hadis jariyah Sahih Muslim itu kan, bertanya kepada jariyah tersebut, Ainallah. Kalau itu nggak penting, mau ngapain Nabi SAW nanya kepada jariyah tersebut, betul ya? Iya benar. Kalau itu tidak penting, mau apa Rasul SAW bertanya kepada jariyah tersebut, budak kecil tersebut, Ainallah, di mana Allah? Ini nanti kita bahas tentang masalah itu. Berarti kan itu perkara penting, masalah tauhid tersebut, kan gitu. Kemudian Allah sebutkan tentang masalah di dalam Al-Qur'an sekitar 7 ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan dirinya beristiwa di atas Arasy. Ada sekitar 10 ayat Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada sekitar lebih dari 2000 dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Masya Allah. Kurang jelas apa tuh maksud istilahnya ya? Ya itulah. Ya, tapi memang ini ada kaitannya nggak, Sat? Itu Ini, yang namanya hidayah. Iya betul. Ada kaitannya nggak dengan ya si penanya ya? Mungkin bukan gurunya, tapi mungkin ini pertanyaannya aja sih dari anak pribadi. Ada kaitannya dengan firqah Mu'tazilah nggak, Sat? Maksudnya ini ada kaitannya nggak? Karena kan mungkin similar atau sinonim sama kayak ya udahlah kita beribadah aja, beriman aja, paham kita kan begitu tuh. Pola-polanya kan dengan Mu'tazilah. Kita yakinin aja udah, jalan aja udah gitu. Akal-akal doang istilahnya, Saat. Beda ini kasus yang seperti ini. Beda, tapi Beda itu ya? kalau itu biasa Mu'tazilah lebih kepada takdisul aql ya, lebih kepada takdis itu apa ya bahasa Indonesia yang enaknya? Mensucikan akal, mengagungkan akal Jadi istilahnya. mengedepankan akal. Mengedepankan akal. Oh, beda ya. Soalnya kan tadi mikirnya kan udahlah yang penting beribadah gitu. Beda kasus ya, Saat. Iya. Baik, syukran, jazakallah khair, mudah-mudahan terjawab buat Muhammad Agit. Selanjutnya adalah, nah ini juga pertanyaannya terkait sama tema kan. Kalau mungkin si penanya tadi menyimak terkait sama bagaimana sih sebetulnya, kan kita nggak boleh tuh membayangkan ini itu dan lain-lainnya. Bagaimana cara beristiwanya dan lain sebagainya. Cuma penanya juga memiliki pertanyaan terkait. Bagaimana dari bingung buat username 2? Oke. Bisa tanya saya kalau Anda bingung ya. Nama akunnya begitu. Masya Allah. Bagaimana hukum membayangkan wujud Allah, Ustaz? Wujudnya dibayangkan. Maksudnya kan kalau Namanya bingung Iya, sih, hari bingung subhanallah. Nggak Makanya- boleh jelas ya. Kalau membayangkan wujud Allah jelas tidak boleh. Itu yang tadi ketika kita membayangkan wujud Allah berarti kan membayangkan seperti makhluk seperti ini, seperti ini dan sebagainya. Ini nggak kalau boleh. membayangkan Allah melihat kita pada saat sholat mungkin beda. Oh jelas itu lain cerita, ceritanya. itu ihsan kemarin kita bahas muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, berarti udah kejawab, nggak boleh ya, sama aja takutnya nanti kita menyerupai sama makhluknya dan lain sebagainya gitu. Nah ini Igazali. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah seseorang yang sudah mengetahui dan beriman kepada tauhid rububiyah dan uluhiyah, namun mengingkari tauhid asma wa sifat? Oh, diantaranya mungkin dari tiganya satu yang tidak diyakini gitu ya. Apa bisa dikatakan seorang muslim? Betul. Para ulama menyebutkan penyimpangan tentang tauhid asma wa sifat ini lebih mengerikan daripada penyimpangan masalah tauhid rububiyah ataupun uluhiyah. Oke. Dia penyimpangan manusia tentang tauhid asma wa sifat ini lebih mengerikan luar biasa kata para ulama daripada penyimpangan tauhid rububiyah ataupun uluhiyah. Itu disebut oleh para ulama sebagai ulama tentang masalah tersebut. Maksudnya apa? Banyak dari kaum muslimin yang benar-benar memahami asma wa sifat ini luar biasa parahnya kan gitu ya. Iya. Luar biasa parahnya, dan ini luar biasa bahayanya ketika seseorang benar-benar menyimpang dari meyakini atau memahami tentang tauhid asma wa sifat dengan salah kan gitu. Tapi kemudian apakah bisa disebut muslim? Dilihat di situ. Kalau memang dia tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid uluhiyahnya itu benar kan gitu, dia hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah dan lain sebagainya. Tapi tauhid asma wa sifatnya ini salah nih.
mungkin salah memahami dan lain sebagainya, maka bisa termasuk apa? Dia tetap seorang muslim tapi masuk ke tadi itu 72 golongan yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk neraka kan gitu. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam neraka dulu, dicuci, baru ketika dosanya bersih baru dimasukkan ke surga kan gitu. Ya. Itu tentang masalah tersebut. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair, mudah-mudahan terjawab. Ini ada selingan bahwa Suci Ciu ini kan bertanya, ketinggalan buku yang dipakai apa tadi? Ini maksudnya ya. Ini ada buku dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Mungkin bisa di browsing kalau sekiranya pengen beli. Ada lagi pertanyaan? Kita buka mungkin satu lagi kali ya. Satu atau dua lah maksimal. Aziz 2509. Afwan Ustadz, Anda dulu waktu kecil sering diajarkan untuk menghafal sifat wajib Allah yang 20. Wujud, kidam, bako, mukhalafatu gitu dan lain seterusnya gitu ya. Apakah itu termasuk dalam tauhid yang 3 tadi Ustadz? Betul. Nah, itu buatan manusia ya, ikhwan. Itu bikinan manusia atau buatan manusia. Wujud, qidam, baqa itu buatan manusia dan itu tidak disebutkan oleh para ulama salaf tentang masalah tauhid asma wa sifat tersebut. Karena tauhid asma wa sifat nggak disebutkan tentang sifat Allah hanya 20, tidak. Sifat Allah azza wa jalla itu nggak terbatas bahkan. Itu dia tuh. Dalam hadis disebutkan apa? Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha di sini menghitungnya kalau bahasa letterlocknya, maka dia akan masuk surga. Maksudnya menghitung di sini apa? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan yang masuk dihitung, maksudnya barang siapa yang menghitungnya di sini adalah barang siapa yang berilmu tentang 99 nama tersebut, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya, mengetahui konsekuensinya, menjalankan konsekuensi itu dalam kehidupannya, maka dia insya Allah akan masuk surga. Tapi kata para ulama, 99 nama ini itu bukan batasan nama Allah hanya 99. Kenapa? Karena di dalam doa terkenal namanya doa kurub, doa ketika seseorang ditimpa kesedihan dan lain sebagainya, Rasulullah SAW mengajarkan itu. Dari doa yang panjang tersebut, di antara situ adalah awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ada kata-kata di situ awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Atau namamu dari yang engkau simpan di ilmu ghaibmu ya Allah. Jadi ternyata ada nama-nama Allah azza wa jalla yang ternyata tidak Allah berikan kepada kita. Allah azza wa jalla simpan di ilmu ghaibnya dan ini disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah ini. Makanya di antara juga dalil tentang masalah itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti dari syafaat terkenal namanya hadis tentang syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad yang besar nanti di hari kiamat. Di antara hadis tersebut Rasulullah SAW sujud di bawah arsy-Nya Allah dengan lama luar biasa, memuji Allah luar biasa, dan Allah bukakan pujian-pujian sebanyak-banyaknya oleh Nabi SAW yang tidak pernah dibukakan oleh makhluknya. Baru dibuka di situ istilahnya. Iya, subhanallah. Jadi kata para ulama, ternyata nama-nama Allah ini tadi bukan cuma 20, bukan cuma 99, tapi lebih dari itu disebutkan. Udah buatan manusia dinyanyiin lagi waktu SD kan? Saya waktu itu ikutan soalnya. Gimana dari sekolah wujud kidam bako. Oke, satu udah kali cukup ya? Udah cukup ya. Kita langsung ke pertanyaan aja gantian. Kalau tadi mungkin teman-teman di sini yang bertanya. Nah, sekarang ada bentuk apresiasi dari Jakarta Mengaji dan juga para sponsor yang turut berpartisipasi pada kajian kita malam hari ini gitu ya. Yang tentunya ini bukan tujuan utama, insya Allah nih buat teman-teman ya. Ntar kajian nungguin hadiahnya doang lagi nih. Masya Allah, gantian. Jadi Ustadz tanya ke teman-teman, kalau nyimak nanti akan silakan menjawab. Jika benar akan mendapatkan hadiah dari sponsor ini. Yang pertama kita menuju dari siapa dulu nih kayaknya nih sini. Deona dulu ya. Insyaallah. Deona apa teman? Ini Deona nih lagi viral nih. Viral mulu tuh Deona. Viral nih luar biasa nih. Berarti ada berapa? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Iya betul. 4 sahih. 4. Deona ini adalah obat atau apa ya? Obat ketiak. Iya benar. Yang punya sendiri ngomong. Dibilang ini gue jual obat ketek begitu. Punya yang di belakang kamera no. Oke ya. Jadi semacam natural deodoran. Tanpa bau, cocok nih buat ikhwan sama akhwat nih, iya nggak? Masya Allah. Terutama akhwat yang nggak terlalu semerbak wanginya saat ininya. Masya Allah. Ya, pertanyaan pertama. Silakan Ustaz. Pertanyaan pertama. Ya, hadiahnya Deona. Apa agama Nabi Musa alaihissalam? Wah, boleh Akhmin ditampilkan layar chatnya? Ini. Apa agama Nabi Musa alaihissalam? Silakan teman-teman.
Apa agama Nabi Musa alaihissalam nanti yang berhasil menjawab, dan jawabannya tercepat dan tertepat ya. Jadi kita lihat walaupun cepat tapi tidak tepat nggak sah. Jadi paling cepat dan tertepat. Mau urutan ketiga tapi paling tepat dia yang benar. Silakan. Boleh yang pertama, tercepat dan tertepat jatuh kepada Retno Sari 2. Bener ya? Nggak ada lagi di atas ya, Tur? Nggak ada lagi ya? Retno Sari 2. Islam. Masya Allah. Ada yang jawab selain itu nggak? Nah. Anda mau cari yang, Anda mau cari yang. Tiba-tiba ada yang bilang Yahudi gitu ya. Iya. Anda udah jelasin tadi, betul? Anda bahkan khususin tadi tuh. Iya. Anda tanya sama antum kan? Agamanya tuh ada yang bilang agamanya Hanif sama agamanya Tauhid tadi katanya. Oh, Masya Allah. Agama Abi Ibrahim segala macam. Ini pemenang Deona. Ini bukan ada KKN sama yang punyanya kan? Pemenang ya? Oke. Ini malah nih kajian yang punyanya titip promo kata. Kajian nih kajian. Oke ya. Selamat. Islam betul ya. Insyaallah. Tadi seluruh namanya? wadinuhum wahid, agama mereka, agama Nabi dan Rasul adalah apa? Islam satu. Mabruk, Agamanya barakallahu satu, fiik. agama Islam atau tauhid. Mendapatkan Deona. Yang berikutnya yang masih terkait dulu deh, biar enak kita masukin nih alus. Itu kalau tadi udah habis nyemprot, ketiak, pakai parfum di hadapan suami. Masya Allah. Pancing. Iya nggak ya? Oke. Ya ini persembahan dari Ifah Daily. Love apa nih tulisannya? Lovekin. Oh sambung. Oh Lovekin. Oke. Silakan San. Apa yang menjadikan otomatis orang tersebut masuk apa yang menjadikan otomatis orang tersebut seorang muslim? Apakah tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Oh, ya. Indikasi yang paling kuat mungkin kali San. Iya. Indikasi yang paling kuat bahwa orang ini adalah muslim. Tadi Anda jelasin tuh, Anda tanya ke antum kan tadi ya. Yang antum agak-agak ini tadi. Kita lagi mikirin di luar sana banyak Oh, kejadian Masya Allah, Masya Allah. Bukan dong. Iya. Yang terjadi lagi terorisme, mesti andil alih sini mendekat. Ini nyampur-nyampur ada ngobrol di komen. Boleh ada yang komen, antum kemana aja nggak diundang nih. Pak, boleh telepon. Kolom chat Jakarta Mengaji pakai ngobrol, ketemu temenan. Ya Allah, Abu Ali sama siapa yang tadi ngobrol? Boleh Anda WhatsApp aja kali ya kalau mau ngobrol. Kita jadi keder nih baca yang jawab nih. Nggak diundang akhi katanya, nggak ke Jakarta Mengaji juga. Pada ngobrol. Boleh kita tolong atau memudahkan kami selaku host untuk memilih jawaban. Rame banget chat dari tadi pantesan. Ayo hadiahnya ini nih. Oke, yuk. Ada yang bisa jawab? Mana yang paling cepat tuh? Itu ya? paling cepat. Oh, Abdullah sebenarnya. Oke, yuk. Basandit. Abdullah Basandit. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Ada yang jawab rububiyah tadi. Mana tuh? Tuh. Oh, yang bawah tapi rata-rata mayoritas uluhiyah. Ustaz. Uluhiyah. Sebagaimana saya katakan tadi kan, dia meyakini Allah yang ciptakan, Allah yang atur alam semesta, Allah yang menguasai, Allah yang menghidupkan, mematikan, tapi dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya berarti bukan muslim. Contohnya kafir Quraisy, betul ya? Meyakini Allah Azza wa Jalla yang ciptakan langit dan bumi, menciptakan diri mereka, menguasai langit dan bumi, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, tapi kemudian memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada 360 berhala yang ada sekitar Ka'bah. Maka yang memasukkan otomatis orang dalam Islam itu bisa dikatakan adalah tauhid uluhiyah. Baik, kalau gitu Mabruk Ifrad. mendapatkan parfum. Ini persembahan dari Ifah Daily. Baik, kalau gitu. Ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Betul. Ya oke, kita Ketiga. masuk ke yang berikutnya masih seputar hadiahnya itu persembahan dari Ifah Daily juga, Ustaz. Home dress, Ya, home dress. Home dress yang khusus para istri-istri Masya yang sekiranya Allah. bisa kita beribadah gitu kan. Beribadah. Beribadah kita menyejukkan suami, itu Masya kan Allah. bentuk ketaatan dan lain-lainnya gitu kan. Biar Masya suami-suami Allah. pulangnya nggak pada malam gitu. Pagi diterusin pagi di luar dong. Ini home dress yang khusus dipakai depan suami nih buat para istri-istri nih. Masya Allah, persembahan dari Ifah Daily Wear. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Anda sebutkan seluruh nabi disebutkan juga di kita ini, seluruh nabi dan rasul agamanya apa? Islam. Islam. Tauhid kan gitu ya. Dan tadi Anda sebutkan sedikit tuh, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Ya. Ada berapa jumlah nabi,
ada berapa jumlah Rasul? Rasul kan ada 2 riwayat, betul ya? Rasulnya ada 2 itu riwayatnya Ustaz. Nggak apa-apa sebutin salah satunya atau ini. Tapi kalau ada nabinya kan 1 aja. Ya betul. Kita tetap yang tercepat. Kok daripada yang jawab sih? Oh, yang jawab yang di sini. Yang di studio mohon maaf ya, saya nggak hitung ya yang dijawab ya. Akun-akunnya saya hafal banget nih. Cepet-cepet banget para jawab, saya curiga ternyata akun-akun Anda para jamaah yang ada di studio ini ya. Saya tidak hitung ya Anda pada nyamar ya. Dikira saya nggak hafal. Taib. Yang kita pilih adalah teman-teman yang menyimak kajian kita yang ada di rumah lebih tepatnya ya. Oke, yuk. 25 nabi, 25 lebih. 25 lebih ya. Ya betul juga lebih ya, lebih berapa ya? Cari aman ya. 26 juga lebih. Ya. Pakai ini dong. Apa dijelasin yang lebih lengkap gitu. Kan angka-angka doang tuh rata-rata 25. Iya, jangan cepet-cepet terus kacau. Itu kebanyakan tuh. Apa itu 144.000? 104 kebanyakan. Hah? Tauhid 312. Nih. Kurang. Yang mana nih? Kurang. Kurang nih. Pokoknya mesti 2 ya. Nah, Nabi dan Rasul ya, nih. teman-teman. Ibnu Sidik ya. BK Ibnu Sidik 124.000 nabi dan 315 rasul. Nah. Masya Allah. Ibnu Sidik tadi namanya ya. Nah, 124.000 nabi, 313 atau 315. Kan Rasul 2 riwayat paling enggak Rasul. Tapi ini yang paling kuat yang mana, Sat? Maksudnya untuk riwayatnya yang paling. Allah alam dua-duanya kuat disebutkan masalah itu ya. Oke, taib. Tadi mendapatkan home dress persembahan dari Ifah Daily Wear buat Ibnu Sidik. Ah, ini kasih nih buat istri, ini cocok banget ya. Habis sudah. Atau mahram. Satu lagi, Sat. Oh, kurma. Ambil yang tangan kali, terbuka lah. Insya Allah. Ini tadi persembahan dari siapa tadi, Akhmin? Pusat Ajwa Madinah ya? Apa? Oke ya, ini segini 5 kilo. Jadi kita kasih ke siapa? Penjawab berapa? 1 kilo. Sekilo. Berarti bisa 4 dong. Kan kita bisa ada 4 buat bagi-bagi, buat ada 4. Apa langsung kita kasih 4 kilonya? 5 kilo. Itu ada 5 kilo. Nah, yang dikasih 4 kilo doang. Oh, dikasih 4 kilo. 1 kilo kemana? Nah, ya biasa lah, mungkin mau disembilin buat di sini kali, Sat. Untung sunat 1 kilonya nih. Iya nih. Astagfirullah. Sunat. 1 kilo berarti ya, 1 kilo ini. Ya 1 kilo. 1 kilo Maksudnya kan kurma. ini bertahap, Sat, buat Rabu depan juga kali. Kita mau susun-susunnya begitu. Betul. Ya, Apa yang dimaksud tauhid rububiyah? Wah, Gampang aja deh. wah, Masya Allah. Masih fresh loh, Masya Allah itu. Fresh banget persembahan dari Pusat Kurma Ajwa Madinah. Oke, ini nih hadiahnya nih, 1 kilo. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Wah, ini kurma yang original, Masya Allah. Yuk, silakan sebut teman-teman. Nanti kita akan kirimkan. Plus buku ya. Plus buku yang lagi kita bawakan. Kurma sekilo plus buku itu. Plus buku ini. Karena dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Taib. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Mana? Aduh, jangan gerak-gerak Pak, mata saya. Yang mana dong? Tuh. Alpian kali ya. Bukan loh. Alfian mana tuh? Itu tuh si Wisnu ya. Aduh. Itu dia mengesahkan Allah Wisnu Maulana 11. dalam perbuatan Allah maksudnya. Mengesahkan Allah. Jawabannya adalah Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, itu perbuatannya. Oke, Taib kalau gitu. Contoh perbuatan Allah apa? Memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Udah nggak kemana-mana berarti, Insya Allah nih bagus nih. Itu mikirin apa? Lagi viral sekarang, Ustaz. Oke, selamat ya buat siapa tadi namanya? Wisnu siapa tadi? Wisnu Maulana 11 mendapatkan kurma ajwa. Ini persembahan dari Pusat Kurma Ajwa Madinah. Ya, boleh nomor teleponnya tadi? Coba Akhmin, nomor telepon pemilik tokonya tadi. Mungkin sekiranya ada yang pengen beli, itu kita tampilkan. Ya, bisa langsung pesan aja di nomor yang tertera di bawah ini teman-teman, 0852 4398. Aduh, jauh banget. 0852 4398 6979. Baik. Untuk kacamatanya Ya, makanya nambah mungkin butuh endorse. Siapa tahu. endorse lagi. Aduh, abu endorse nih.
Silinder saya kayak nambah. Abu endorse, masya Abu Allah. endorse. Dari ujung Taib. kepala sampai ujung kaki semuanya endorse. Oh iya bener ya. Ini kupluk saya dipersembahkan oleh distronya Pak Wendy Cagur. Pak Wendy kirimin saya pakai. Oh, iya, iya. Silakan langsung kunjungin aja ke distronya nih Yuna. Udah Ustaz, terima kasih Ustaz. Kalau gitu. Taib, kalau gitu buat Ustaz Ahmad Bazar, semoga Allah selalu jaga antum Ustaz. Mungkin closing statement ada nasihat-nasihat terutama buat anak pribadi dan juga teman-teman mungkin yang hadir pada kajian kita pada malam hari ini di online ya. Nah, ikhwan. Buku ini Ambillah Akidahmu dari Syekh Muhammad Jamil Zainuni. Buku yang kecil, kitab kecil tapi luar biasa maknanya, kemudian manfaatnya bagi kita luar biasa kalau benar-benar kita memahami. Maka insyaallah taala sedikit demi sedikit, pelan-pelan insyaallah kita akan membahasnya. Mudah-mudahan dengan membahas ini menjadikan akidah kita benar-benar akidah yang sesuai dengan yang dicontohkan atau yang diajari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa berkumpul dengan Rasul SAW dan para sahabatnya di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.